Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin share pengalaman dan tips bagaimana caranya membeli kamera dan lensa bekas. Hal apa saja yang perlu diperhatikan? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe, karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Sebagian besar kamera dan lensa saya itu saya beli secara bekas ya, meskipun ada beberapa kamera dan lensa yang saya beli secara baru, namun bagian besar kamera dan lensa saya ini adalah kondisinya bekas, baik beli di seller maupun beli di temen yang jual peralatannya. Oke, jadi saya ada 6 kamera yang saya beli ya, meskipun itu ada yang saya jual kembali. Dari 6 kamera yang saya beli itu ada 4 kamera bekas dan 2 saya beli secara baru. Kemudian kalau lensa itu ada 10 lensa yang saya beli dan ada beberapa yang sudah saya jual. Dari ke 10 lensa itu 7 lensa itu saya beli secara bekas, kemudian 3 lensa saya beli secara baru. Jadi peralatan saya itu lebih banyak beli second daripada beli barunya. Jadi ketika kita beli kamera atau lensa baru itu ada beberapa keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yaitu yang pasti adalah harganya lebih murah daripada kita harus beli baru. Jelas ada selisih, bisa sampai setengah ataupun lebih, itu tergantung dari kondisi dan keberuntungan teman-teman atau keberuntungan kita dalam menemukan barang tersebut. Keuntungan yang kedua adalah yang pastinya kita nambah temen, yaitu ketika kita bisa membeli antar sesama fotografer, itu kita bisa saling ngobrol, bisa bertukar, kadang juga kita bisa bertukar job ya, siapa tahu itu ada keuntungan ataupun ada rezeki di dalam proses jual beli tersebut. Oke, yang keuntungan yang ketiga adalah ya itu untung-untungan. Kalau kita lagi beruntung kita bisa dapatkan barang bagus dengan harga yang murah, namun itu juga ya lagi untung-untungan. Kalau memang lagi luck ya kita bisa dapatkan barang yang bagus dan harga yang terjangkau, itu keuntungannya. Ada juga kerugiannya. Kerugiannya yang pertama, ini masalah ketika kita kurang teliti dalam mencoba. Itu kadang barang yang kita beli itu ternyata ada kerusakan yang miss waktu kita cek, ketika kita pakai di rumah ataupun ketika bertugas, itu baru kelihatan missnya ataupun kekurangannya. Itu biasanya kejelekannya ketika kita kurang teliti dalam membeli ataupun melihat atau mencoba. Bisa juga ketika kita beli secara online, itu kan kita juga nggak bisa nyoba secara detail. Jadi ketika kita dapat barang yang jelek ya harus diterima. Namun jika itu masih garansi, kita bisa balikin peralatan yang kita beli secara second tersebut. Dan kerugian berikutnya, ketika kita kurang teliti, kadang kita juga bisa ketipu. Jadi harusnya barang itu barang cacat ataupun barang curian, itu juga bisa jadi kerugian juga ketika kita tidak tahu secara pasti barangnya ini seperti apa dan detail barangnya dari mana ya. Namanya juga kita cari yang murah, pasti akan ada sebuah keuntungan dan kerugian. Oke, itu tadi keuntungan kita membeli ataupun memilih barang bekas dan ataupun barang second. Untuk tips ketika kita membeli kamera atau lensa bekas, yaitu yang pertama yaitu pastikan si penjual ini jelas, baik orangnya ataupun tokonya. Jadi ketika ada permasalahan itu kita bisa langsung menuju ke tokonya ataupun kepada yang bersangkutan. Jadi seandainya kita membeli barang, katakanlah barang curian ataupun barang yang tidak sesuai, itu kita bisa balikan ataupun kita bisa meminta pertanggungjawaban dari si penjual. Oke, tips yang kedua adalah apakah barangnya sesuai dengan harganya. Kita harus tahu dulu barangnya seperti apa, harganya seperti apa. Kalau teman-teman ditawari harga murah dengan barang yang bagus, itu terkadang juga kita harus munculkan pertanyaan, ada apa dengan barang ini? Apakah barangnya itu barang yang halal ataupun malah barang yang akan membuat mudarat pada kita atau membuat kerugian pada kita. Jadi pastikan dulu barangnya apakah sesuai dengan harganya. Kalau memang masih sesuai,
dan itu bisa mendapatkan harga yang murah dan barang yang bagus dan jelas dari mana asal barangnya, ya sikat saja. Oke, tips yang ketiga adalah cek fisik. Cek fisik ini pasti sangat diperlukan. Jadi enaknya ketika kita membeli secara offline ataupun tidak online, atau kita bisa ketemu langsung dengan sellernya atau penjualnya, itu kita bisa mencoba, bisa melihat secara fisik, kita bisa merasakan, kita bisa pegang, kita bisa coba jepret, kita bisa coba untuk foto. Itu keuntungannya kita bisa dapat barang yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi sebisa mungkin kita cek fisiknya. Cek fisik ini bisa dari kemulusan dari barang, ataupun kita juga bisa, atau kita harus cek skrup yang ada di body. Jadi pastikan skrup itu tidak pernah terbuka, atau kalau memang itu sellernya bilang bahwa barangnya belum pernah diservis, jadi ya kita pastikan adakah baut yang cacat. Tapi ya gitu, kita harus benar-benar teliti dan kita harus paham baut itu ketika sudah dibuka itu bentuknya seperti apa. Yang pasti baut itu ketika sudah dibuka itu pasti bakalan punya ciri. Nah, ciri itu tergantung bagaimana kita melihat secara detail. Itu tadi fisiknya. Kalau memang fisiknya sudah oke, maka selanjutnya kita cek apakah di lensa ini ada jamurnya atau tidak, atau pada kamera itu sensornya ini ada debunya. Yang lebih parah lagi, sensornya berjamur. Itu kita harus teliti, baik kita gunakan senter untuk melihat secara detail. Jadi sebisa mungkin kita harus melihat secara detail, secara jeli juga. Jadi ketika katakanlah sellernya bilangnya barangnya aman, kita jangan mudah percaya. Sebisa mungkin kita coba, kita tes apakah benar-benar ada jamurnya atau tidak. Jadi kita pastikan dulu. Kalau perlu kita bawa senter, ataupun senter di handphone itu kita gunakan untuk melihat secara detail apakah ada jamurnya atau tidak. Atau kita bisa terawang seperti ini. Kalau debu-debu minor itu memang sudah biasa, tapi kalau ada jamur atau ada fogging atau kabut itu yang bahaya. Kalau jamur itu masih bisa dihilangkan, kalau fogging atau fog itu jelas itu tidak bisa. Itu bisa menurunkan kualitas, bisa membuat fotonya atau hasil fotonya bisa agak ngeblur, ataupun agak berkabut gitu. Jadi sebisa mungkin teliti lagi apakah barangnya itu benar-benar bersih atau ada cacat di dalam lensa ataupun di kameranya. Kemudian cek fisik yang berikutnya adalah dari masa pakai. Masa pakai ini kita bisa melihat dari goresan yang ada di mounting, ataupun kalau di kamera itu shutter count itu juga bisa sebagai patokan berapa banyak shutter yang sudah digunakan, ataupun berapa sering kamera itu digunakan. Jadi ketika di kamera ini ada beberapa hal juga, baik mulai dari shutter count. Sebetulnya shutter count itu tidak terlalu berpengaruh kepada hasil, namun itu juga berpengaruh kepada nanti ataupun umurnya mekanis dari shutter. Sebisa mungkin kita teliti lagi lah. Jadi seandainya ini ada dent atau ada luka seperti atau bekas seperti ini, jelas kamera ini kamera yang sering digunakan. Itu juga kita harus sinkronkan antara body ataupun antara fisik dari kamera dengan shutter count itu sesuai enggak. Jadi kalau kamera ataupun body fisiknya itu bocel-becel ataupun banyak lukanya atau banyak cirinya, namun shutter count-nya rendah, itu juga harus dipertanyakan, karena jelas gak mungkin kamera yang sudah banyak cacatnya ataupun banyak dentnya itu shutter count-nya rendah. Itu juga harus dipertanyakan. Kemudian umur pemakaian itu bisa dilihat dari ketika dia sering menggunakan tripod, maka di sini makan bekas tripod, ataupun kita bisa lihat di ini tempat strap ini ketika sering digunakan pasti ini sudah tidak hitam lagi. Itu biasanya akhirnya jadi mengkilat. Nah ini kan mengkilat karena sering kepakai. Atau dia menggunakan strap tambahan yang ditaruh di sini, itu juga bisa dilihat dari bekasnya ini. Jadi
sejelinya kita dalam memilih. Kemudian cek fisik kalau dari kamera ini LCD-nya ini vignette atau enggak, ataupun ada dead pixel atau enggak. Jadi kita bener harus teliti apakah sensornya kotor atau sensornya berjamur malahan. Jadi seperti itu. Kemudian viewfindernya ini apakah bersih atau ada debu. Jadi itu juga bisa jadi pertimbangan. Kemudian ini di sini ada bekas flashnya atau tidak. Jadi ya sebisa mungkin kita lihat secara detail, lihat secara jeli. Kemudian cek juga karet-karetnya ada yang mekar atau tidak, warnanya seperti apa, doff atau malah sudah mengkilap. Kalau doff itu sangat jarang digunakan. Kalau banyak bagian yang mengkilap, itu pasti kamera itu adalah kamera yang sering digunakan. Tips yang keempat adalah cek fungsi. Kita harus teliti fungsinya itu seperti apa. Apakah lensanya ini fokusnya bisa akurat, ataupun fokusnya itu cepat, ataupun malah lensanya ini berisik, ataupun ada bunyi-bunyi yang tidak normal. Itu kita harus perhatian. Jadi kita harus teliti sekali apakah kamera dan lensa yang akan kita beli ini misfokus atau tidak, atau malah susah untuk mencari fokusnya. Jadi sebisa mungkin coba-coba dulu. Itulah enaknya ketika kita beli secara offline, atau kita bisa bertemu dengan sellernya langsung. Namun ketika kita tidak bisa bertemu dengan sellernya secara langsung ataupun secara online, ya pastinya atas dasar kepercayaan. Dan sekali lagi kita harus tahu tokonya benar-benar terpercaya atau enggak. Kalau memang sudah terpercaya dengan reputasi yang baik, ya sekali lagi, kalau kita lagi dapat barang yang bagus dengan harga yang bagus, ya itu namanya keberuntungan. Namun ketika kita dapat barang yang zonk, ya tetap kita harus syukuri dan kita terima, karena itu juga bagian dari usaha kita, dan juga karena kesalahan kita yang kurang jeli dalam memilih, ataupun kita gerusah-gerusu dalam membeli. Jadi sebisa mungkin lebih teliti lagi. Tips yang kelima adalah pastikan kamera ataupun lensa yang kita beli itu bergaransi. Kalau saya sendiri sih sebisa mungkin apa yang saya beli itu bergaransi resmi. Jadi ya balik lagi sih, karena saya usaha ini untuk mencari sesuatu yang barokah. Jadi apapun yang saya beli itu sebisa mungkin harus barang-barang yang jelas, barang-barang yang tidak meragukan. Jadi apa yang kita gunakan itu barang yang jelas, kemudian rezeki yang kita peroleh itu juga dari rezeki yang jelas, sehingga kita berikan kepada keluarga kita itu juga hasil yang jelas. Tapi sekali lagi sih, itu balik lagi ke teman-teman. Kalau saya lebih baik cari yang bergaransi resmi. Kalau Canon itu dari Datascript, kemudian kalau Nikon itu sekarang berganti ke Alta, garansi Alta. Kalau Sony juga Sony. Jadi sebisa mungkin cari yang bergaransi resmi. Kalau garansi distributor ataupun garansi toko itu juga ya masih perlu dipertanyakan lagi kepada teman-teman. Oke, itu tadi cek garansi, dan juga pastikan si penjual ini mau gak ngasih garansi seandainya ada apa-apa. Biasanya toko-toko, kalau kita beli ke toko ataupun kita beli ke seller yang terpercaya, itu biasanya kita dikasih garansi, entah itu garansi sehari ataupun 2 hari untuk pemakaian. Itu sudah lumayan lah. Tapi sekali lagi, kalau kita beli di temen ataupun di orang yang atau fotografer yang jual, itu juga ditanyakan saja apakah mereka ngasih garansi atau tidak. Karena elektronik ini mungkin digunakan oleh orang lain itu aman-aman saja, namun ketika di tangan kita itu tiba-tiba terjadi kerusakan ataupun apa, ya itulah namanya elektronik dan keberuntungan. Tips selanjutnya adalah cek kelengkapan. Sebisa mungkin kita tanyakan dulu apakah barangnya lengkap ataukah tidak, ataukah malah cuma kamera atau lensa saja. Jadi kita harus perhatikan. Kalau memang sellernya bilangnya barangnya lengkap, jadi kita harus cek dulu casnya gimana, apakah berfungsi dengan normal, ataupun buku-bukunya ada. Jadi kalau saya sih buku manual itu sangat penting, karena di situ kita bisa belajar, kita bisa tahu fungsi-fungsi dari kamera ataupun lensa.
Sehingga bagi saya manual book itu sangat penting untuk ada di kelengkapan. Kemudian strapnya ada atau ganti, kemudian baterainya gimana, ori atau sudah gantian. Kalau lensa tutup depan atau tutup belakangnya ini ori atau tidak, dapat hood atau tidak, ada bungkusnya atau tidak. Jadi sebisa mungkin kita tahu ketika barang yang kita beli itu adalah kondisinya kondisi lengkap, maka kita harus cek semuanya. Oke, itu tadi 6 tips. Tips yang terakhir adalah jangan buru-buru, teliti dan teliti lagi. Sebisa mungkin kita jangan terlalu percaya. Jadi kita benar-benar cek sendiri, pelan-pelan, nggak perlu gopoh, nggak perlu kesusu atau nggak perlu keburu-buru. Jadi sebisa mungkin kita coba, kita teliti, kita lihat secara detail lagi dan lagi untuk memastikan bahwasanya barang yang kita beli ini benar-benar aman dan bisa kita gunakan untuk tugas-tugas yang menanti berikutnya ataupun pemotretan yang menanti berikutnya. Jadi sebisa mungkin, ya ini pengalaman sih, sebisa mungkin itu belinya itu jauh-jauh hari dari jadwal kita untuk motret, karena kita juga perlu penyesuaian, perlu utak-atik sana sini. Kalau saya sendiri sih ya mungkin ini jangan ditiru, saya biasanya sih beli itu 1 hari sebelum pemotretan. Jadi ketika di lokasi ya kadang masih perlu penyesuaian. Sebisa mungkin kalau memang duitnya sudah ada ya segera beli, karena dengan kita beli secara nyantai, nggak keburu untuk digunakan di job berikutnya, itu kita bisa untuk melihat secara teliti, melihat secara detail, merasakan secara benar, kemudian kita utak-atik, kita coba dulu. Jadi ketika bertugas ataupun pemotretan selanjutnya itu kita sudah siap. Tapi kalau memang duitnya memang datangnya ngepres ataupun datangnya sesuai dengan itu, ya mau dikata apa lagi, ya sikat saja. Tapi sekali lagi jangan gerusa-gerusu, jangan terburu. Sebisa mungkin lihat secara detail, lihat secara pasti. Kalau memang perlu, ajak temen untuk melihat barang, apakah memang barangnya sesuai atau malah barangnya cacat. Ya mungkin dikarenakan kalau kita membeli sendiri tuh kesannya gopoh atau kan kesusu. Namun ketika ada temen yang lebih bisa diandalkan atau ada temen yang bisa ngasih masukan atau saran, itu bisa lebih enak, bisa lebih tenang, bisa lebih enjoy dalam melihat barang. Oke, itu tadi 7 tips tentang membeli barang second ataupun barang bekas. Jadi intinya barang elektronik itu ketika kita dapat yang bagus, maka kita akan dapat yang bagus. Namun ketika kita lagi sial ataupun bad luck, ya kita dapat barang yang zonk malahan, ataupun barang yang membuat kita gelo atau membuat kita, ya itulah barang elektronik. Oh ya, untuk tips tambahan untuk ketika kita beli bekas, yaitu doa. Semoga kita bisa mendapatkan barang yang terbaik untuk kita maupun untuk usaha kita, karena barang elektronik itu jelas kita tidak bisa prediksi. Kalau memang kita dapat barang bagus ya alhamdulillah, namun ketika kita dapat barang yang ada cacatnya yang tak terlihat, namun ketika kita telah pakai beberapa waktu kita bisa menemukan cacatnya, ya kita harus terima apapun itu, karena penyesalan itu jelas tidak merubah apapun. Yang pasti bagaimana kita enjoy untuk menjalaninya. Oke, sementara itu 7 tips dan 1 tips tambahan. Tips pertama yaitu pastikan penjual atau sellernya ini terpercaya. Kemudian tips yang kedua adalah apakah barangnya sesuai dengan harganya. Tips yang ketiga adalah cek fisik. Tips yang keempat adalah cek fungsi. Kemudian tips yang kelima adalah cek kelengkapan. Tips yang keenam adalah cek garansi. Tips yang ketujuh adalah jangan buru-buru, teliti, dan teliti lagi. Dan tips tambahan yaitu doa. Itu tadi, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, monggo lanjut langsung di kolom komentar, atau teman-teman mau nyaranin video apa yang akan kita buat,
Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terus berkarya dengan kerendahan hati. Sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.